Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada perkuliahan kita hari ini, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2021, tepatnya di hari Sabtu, yaitu mata kuliah penelitian pengembangan dan PTK. Kita akan mempelajari terkait dengan penelitian pendidikan. Kalau di minggu yang lalu kita belajar tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan, serta ilmu pengetahuan, hubungan keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penelitian pendidikan. Jadi sebelum masuk ke materi terkait dengan mata kuliah ini ya, penelitian pengembangan dan PTK, kita harus paham dulu terkait dengan penelitian pendidikan. Nah, di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang yang pertama konsep dasar penelitian pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ruang lingkup penelitian pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan penelitian pendidikan. Yang keempat, fungsi serta manfaat penelitian pendidikan. Nah, di sini nanti akan kita kupas satu persatu ya terkait dari masing-masing submateri ini. Yang pertama adalah konsep dasar penelitian pendidikan. Nah, karena kita berkecimpung di dunia pendidikan, maka penelitian-penelitian yang kita lakukan terkait dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu dapat dilihat sebagai objek kajian interdisiplin. Karena di sini untuk penelitian pendidikan itu juga menerapkan konsep dan teori pada bidang ilmu lain selain dari seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Jadi ada konsep dan teori yang saling keterkaitan pada penelitian pendidikan ini. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian pendidikan ini itu biasanya itu menggunakan behavioral science ya, yang dikemukakan oleh Milan dan Schumacher gitu ya, di tahun 1984. Nah, itu menggunakan pendekatan behavioral science. Nah, apa yang konsep yang dikaji dalam penelitian pendidikan ini, misalkan konsep-konsep terkait dengan intelijensi, peran, norma, kemudian konsep diri, keefektifan biaya, itu merupakan konsep-konsep yang biasa digunakan dalam penelitian pendidikan. Nah, penelitian pendidikan itu apa? Nah, penelitian pendidikan itu adalah upaya ilmiah untuk memahami beragam masalah pendidikan dan fenomena yang ada di dunia pendidikan. Nah, fenomena yang seperti apa yang muncul dalam dunia pendidikan ini biasanya muncul sistem pendidikan formal, non formal maupun informal. Misalkan penelitian terkait dengan tingkat putus sekolah, kecepatan belajar, gaya belajar siswa, motivasi belajar siswa, hasil belajar siswa, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita amati, yang bisa kita teliti dalam penelitian pendidikan ini. Kemudian ruang lingkup penelitian pendidikan itu sangat luas sekali ya. Kalau kita perhatikan ini, untuk penelitian pendidikan itu ruang lingkupnya sangat luas sekali, karena pendidikan sendiri itu merupakan bidang kajian yang erat kaitannya dengan beberapa disiplin ilmu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, misalkan psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi. Nah, itu merupakan sangat erat kaitannya dengan penelitian pendidikan. Jadi
penelitian pendidikan itu interdisipliner gitu ya. Ada berbagai macam ilmu yang terkait dengan penelitian pendidikan. Jadi banyak sekali konsep atau teori pendidikan yang dikembangkan untuk menginspirasi, untuk mendapatkan inspirasi, terkait dengan penelitian yang akan kita teliti, khususnya terkait dengan penelitian pendidikan. Nah ini ya, erat kaitannya dengan beberapa disiplin. Nah ini contohnya, contoh dalam hal ini ya adalah pengkajian konsep intelijensi, kemudian pengembangan sumber daya manusia, difusi, otoritas, efektivitas biaya, konsep diri, dan budaya dalam praktek pendidikan di lapangan. Jadi contoh-contoh ini adalah erat kaitannya dengan penelitian pendidikan yang ada di konsep-konsep penelitian pada bidang ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Nah, contoh beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian pendidikan antara lain biasanya kita menggunakan pendekatan survei kebutuhan atau kelayakan kurikulum yang akan digunakan. Kita menggunakan metode survei. Bisa juga menggunakan pendekatan observasi langsung terhadap terhadap interaksi antara guru dengan siswa di kelas. Kita kan harus mengamati secara langsung interaksi dalam proses pembelajaran itu. Itu kita perlu melakukan pengamatan. Atau juga bisa dengan menggunakan pendekatan eksperimental mengenai jenis bahan ajar, dampak atau pengaruhnya. Misalkan pengaruh jenis bahan ajar yang digunakan siswa terhadap prestasi belajar siswa, misalkan kayak gitu. Atau dampak dari penggunaan model pembelajaran terhadap aktivitas belajar siswa. Nah itu contohnya seperti itu, pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian pendidikan. Selain itu juga ada yang menggunakan pendekatan ini PTK juga itu ya, PTK, kemudian dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif. Kalau PTK itu kan lebih condong ke kualitatif begitu ya, lebih condong ke kualitatif. Ada yang menggunakan mix kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan penelitian pendidikan. Jadi meskipun ini penelitian pendidikan itu ruang lingkupnya sangat luas sekali ya, tetapi ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dari penelitian pendidikan ya. Yang keterbatasan itu, nah ini ada beberapa keterbatasan yang merupakan konsekuensi dari kompleksitas masalah dan metodologi yang bersumber dari subjek penelitian pendidikan itu sendiri, yakni manusia. Jadi di sini keterbatasannya ada dua ini ya, dari slide ini ya. Dari slide yang saya tampilkan ini sebenarnya ada dua keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan keterbatasan masalah di sini? Nah di sini di penelitian pendidikan itu permasalahannya itu sangat kompleks sekali kalau kita melihat atau terjun langsung ke sekolah atau ke ke lapangan. Itu sangat kompleks sekali permasalahan yang ada di sekolah itu sebenarnya. Jadi kompleksitas masalah pendidikan merupakan pembatas karena fenomena yang muncul dalam penelitian pendidikan merupakan dampak interaksi antar pelaku yang ada dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah siapa? Yang antar pelaku itu adalah orang tua, siswa, guru, dan masyarakat. Jadi untuk penelitian pendidikan itu
interaksinya itu bisa siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan orang tua, sekolah dengan masyarakat. Jadi banyak sekali ya. Banyak sekali interaksi antar pelaku di dalam penelitian pendidikan ini. Nah, penelitian terhadap individu pelaku tersebut dari siswa, guru, orang tua, masyarakat akan tidak bermakna apabila mereka tidak dilihat dalam perspektif konteks kehidupan nyata. Nah, mereka merupakan para pelaku yang secara aktif merespons secara bebas terhadap stimulus ya, yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, fenomena atau masalah yang muncul di permukaan dunia pendidikan sangat kompleks. Jadi, ketika kita akan melakukan penelitian pendidikan, yang subjek penelitian kita adalah terkait dengan manusia, misalkan siswa ataupun guru ataupun orang tua bahkan masyarakat, itu memang kita menelitinya tidak asal tidak asal dengan dugaan kita, tidak, tetapi kita melihat secara langsung, mengobservasi secara langsung, terjun secara langsung untuk menemui subjek kita itu, kemudian kita korek informasi yang dalam gitu ya, untuk memperoleh suatu informasi yang nantinya akan kita jadikan penelitian kita, yang akan kita kaji dalam penelitian kita. Sehingga ini memang perlu hati-hati ya, yang sudah saya sampaikan kemarin di minggu kemarin terkait dengan etika pengambilan data itu ya. Jadi seperti itu. Dan para pelaku ini atau subjek penelitian ini akan merespon terkait dengan stimulus yang akan kita berikan kepada mereka ya. Ketika kita akan mengorek informasi dari mereka, ya kita harus memberikan stimulus. Mungkin stimulusnya berupa apa? Berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada apa yang akan kita teliti, begitu ya. Jadi di sini adanya keterbatasan masalah, yaitu dari segi pelakunya, Jadi tidak bisa digeneralisasi ya, kalau penelitian pendidikan itu, kalau misalkan kita mengambil dari satu subjek, itu tidak bisa kita menggeneralisasi ke dalam berbagai macam subjek. Misalkan saya ingin meneliti terkait dengan gaya masyarakat dalam berdagang misalkan gitu. Saya tidak meneliti semua pedagang ya. Karena kita punya keterbatasan dalam kemampuan kita. Jadi kita hanya memilih sampel-sampel saja ya. Kita memilih sampel sebagai sampel, kita memilih subjek sebagai sampel, 1 atau 2 orang yang mewakili begitu ya. Yang mewakili sehingga kita lakukan penelitian itu begitu. Jadi tidak semuanya kita amati atau kita wawancarai atau kita survei begitu ya, tapi hanya perwakilan saja sebagai sampel. Tetapi untuk sampel ini tidak bisa kita generalisasikan. Misalkan si A ini, pedagang A memiliki gaya berdagangnya seperti ini, sehingga kalau ditinjau dari segi kependidikan itu seperti ini. Nah, kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua pedagang yang ada di pasar itu seperti itu, tidak bisa ya. Ini karena per orang begitu, per orang. Jadi, nah disinilah keterbatasan dari dari permasalahan yang ada di penelitian pendidikan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan keterbatasan metodologi. Terkait dengan keterbatasan metodologi, fenomena yang dikaji dalam dunia pendidikan melibatkan pengukuran karakteristik manusia yang berhubungan dengan cara pemecahan masalah
yang menggunakan keterampilan berpikir sebagai pokok kajian. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian kalau biasanya kita mahasiswa itu ya biasanya melakukan penelitian terkait dengan kemampuan, misalkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah trigonometri misalkan gitu. Nah, dari situ ada indikator-indikator yang akan kita gunakan untuk mengukur kemampuan dari si siswa itu tadi. Begitu. Untuk mengukur dari si siswa itu tadi. Nah, dalam membuat indikator itu juga kita perlu memperhatikan dari karakteristik dari subjek kita. Karakteristiknya seperti apa? Nah, kita kenali dulu. Begitu ya. Itu adalah keterbatasan metodologi kita. Metode yang digunakan untuk pengukuran tersebut tidak mudah karena konsep yang diukur, misalkan ini ya, tadi misalkan hasil belajar, kalau di sini dicontohkan intelijensi, prestasi, gaya kepemimpinan, kelompok interaktif itu masih dapat diperdebatkan. Jadi berbeda-beda antara satu subjek dengan subjek yang lain, itu sangat berbeda. Sehingga dalam hal metode ini memang untuk validitas dan kredibilitasnya masih ada kecenderungan tidak terlalu valid banget begitu ya. Jadi perlu ditinjau lagi atau perlu diulang lagi atau diteliti kembali mengenai penelitian yang sudah kita lakukan. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan ingin mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah trigonometri. Nah, itu di situ apa instrumennya yang dapat kita pakai, apakah itu valid atau tidak. Nah, untuk mengukur kevalitannya itu kan kita tidak bisa atau validan dan reliabilitasnya itu kan tidak bisa 1 kali 2 kali saja ya. Jadi berkali-kali sehingga dapat disimpulkan seperti itu. Nah, keterbatasannya di sini biasanya untuk lemahnya di sini, lemahnya ketika melakukan penelitian kemudian kita terjun ke lapangan, kemudian memberikan instrumen itu digunakan untuk 1 kali penelitian. Nah, itu kelemahannya di sana. Ini karena adanya keterbatasan metodologi tadi. Kemudian dalam penelitian pendidikan, suatu alat ukur atau instrumen seringkali dikatakan valid dan reliable. Tadi ya, yang sudah saya katakan tadi, hanya pada instrumen tersebut dibuat. Karena keterbatasan metodologi ini, beberapa penelitian pendidikan bahkan kadang harus ditunda karena alat ukur yang valid masih belum tersedia. Misalkan begini, jadi memang untuk alat instrumen kita untuk penelitian itu memang kan seharusnya valid dan reliable. Nah, ketika kita membuat instrumen ini, itu kan pasti ada semacam penilaian terhadap kevalitan. Nah, dari sini saja kevalitan, kemudian reliable atau tidak. Nah, ketika kita mengimplementasikan atau menggunakan instrumen ini pada penelitian kita, begitu, itu apakah reliable? Jadi itu masih sangat terbatas ya di sini, sehingga ketika mahasiswa itu membuat instrumen ya sudah pada tahapan valid saja. Untuk reliable-nya biasanya tidak ya memang reliable, tetapi terkadang itu memang alat ukurnya, untuk alat ukur kevalitannya itu masih belum terlalu valid begitu. Sehingga untuk penelitiannya bukan diundur ya. Ada hambatan di sini karena adanya
tidak tersedianya instrumen kevalitan dalam instrumen. Kemudian selanjutnya adalah fungsi penelitian pendidikan. Jadi ada dua sudut pandang di sini untuk fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama dapat dilihat dari sudut pandang teori, perkembangan teori. Nah, dari sudut perkembangan teori ini, fungsinya apa penelitian pendidikan itu? Untuk memperbaiki, menyempurnakan, memperkaya, atau kadang merombak teori yang sudah ada, sehingga kita mendapatkan teori yang lebih baik. Jadi kalau kita melakukan pembedahan teori ya terkait penelitian kita, nanti teori tersebut akan kita perbaiki atau kita sempurnakan atau kita tambahkan dari hasil penelitian temuan-temuan kita, sehingga teori tersebut bisa menjadi lebih baik begitu. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang kedua itu adalah sudut pandang praktik atau penyelenggaraan pendidikan. Bisa kita bilang implementasinya ya ini ya, penerapannya. Nah, jelas untuk penerapannya itu untuk memperbaiki praktik pendidikan kita di sekolah maupun di perguruan tinggi, begitu ya. Untuk itu, jadi akan tetapi di sini untuk praktik pendidikan, misalkan ada beberapa kelemahan di sini. Kalau dari sudut pandang praktik, misalkan saya memberikan pujian, saya mencoba melakukan penelitian ini dengan memberikan pujian kepada siswa saya, dan ternyata dari pujian-pujian itu tadi ya, itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, dari sini ya, itu tidak bisa berlaku untuk umum. Hanya kebetulan saja untuk yang satu siswa tadi itu prestasinya meningkat dengan saya memberikan pujian tadi, tapi belum tentu praktik pujian saya tadi bisa meningkatkan hasil belajar dari siswa yang lain. Nah, ini masih menjadi perdebatan di sini yang terkait dengan sudut praktik dan penyelenggaraan pendidikan, begitu. Tapi akan tetapi begini, tujuannya adalah untuk memperbaiki, intinya untuk memperbaiki segala hal yang yang awalnya itu ada kekurangan, sehingga dengan cara memperbaiki ini sehingga ada peningkatan begitu. Intinya sih seperti itu. Nah, berdasarkan pendapat dari Milan dan Schumacher mengatakan bahwa memahami fungsi penelitian pendidikan dalam dimensi teori maupun praktek sebenarnya dapat dipermudah jika kita mengkaji fungsi dari jenis atau tipe-tipe penelitian. Nah, di sini ada tiga tipe penelitian pendidikan ya, yakni adalah penelitian dasar, terapan, dan evaluasi. Nah, ini penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, kita lihat di sini di pada tabel ya, ada penelitian dasar, terapan, dan evaluasi. Aspeknya kalau kita melihat dari aspek topik ya, untuk penelitian dasar itu meliputi ilmu alam, ilmu sosial, behavioral ya. Kemudian kalau terapan, bidang terapan, kedokteran, mesin, pendidikan. Kalau di dalam pendidikan matematika apa? Kalau terapan itu ya ilmu, kita menggunakan kajian matematika murni ya untuk melakukan penelitian terapan. Evaluasi praktik atau penerapan pada daerah atau lokasi tertentu. Jadi misalkan kalau biasa yang kita lakukan dalam penelitian kita di pendidikan ini
adalah misalkan menerapkan suatu model, menerapkan suatu strategi, mengembangkan bahan ajar, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dengan bla bla bla. Nah, seperti itu. Itu sebagai penelitian evaluasi. Nah, tujuan dari masing-masing penelitian ini adalah yang untuk penelitian dasar itu menguji teori, hukum sains ya yang tentunya, dan prinsip-prinsip dasar dari sains. Kalau terapan berarti menguji kegunaan teori ilmiah di masing-masing bidang terapan. Kemudian di penelitian evaluasi mengkaji nilai intrinsik suatu teori yang telah dipraktikkan. Apakah teori yang sudah saya praktekkan tadi berhasil atau tidak, begitu. Kemudian menemukan hubungan empiris antara berbagai fenomena dan melakukan generalisasi analisis. Di penelitian dasar, kemudian penelitian terapan menemukan hubungan empiris antara berbagai fenomena dan melakukan generalisasi analisis di bidang terapan masing-masing. Sedangkan untuk di penelitian evaluasi mengkaji nilai praktis suatu teori yang telah dipraktekkan. Kemudian dilihat dari aspek tingkat generalisasi. Untuk penelitian dasar itu abstrak, berkaitan dengan sains. Kemudian terapan berkaitan dengan bidang terapan. Evaluasi konkret ya, bersifat spesifik dan erat pada bidang terapan yang diteliti. Jadi langsung terjun ke lapangan, kemudian diamati, kemudian dianalisis, dipraktekkan secara langsung di lapangan. Kemudian ditinjau dari aspek kegunaan. Untuk penelitian dasar itu menambah perbendaharaan hukum dan prinsip-prinsip dasar. Jadi menambah ilmu-ilmu kita terkait prinsip-prinsip. Mendorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menemukan metodologi yang tepat. Sedangkan di penelitian terapan menambah pengetahuan berbasis riset di bidang terapan masing-masing. Kemudian mendorong melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menemukan metodologi tepat di bidang terapan. Sedangkan di penelitian evaluasi itu menambah pengetahuan berbasis riset tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bidang terapan tertentu, misalkan bidang pendidikan ya di sini ya, di lokasi tertentu. Kemudian mendorong ke penelitian yang lebih mendalam dan menemukan metodologi yang tepat. Ini adalah perbedaan dari masing-masing tipe penelitian. Nah, dapat dilihat pada tabel yang saya sampaikan tadi bahwa fungsi penelitian pendidikan lebih tergambar pada aspek tujuan dan kegunaan. Nah, lebih condong ke sana. Aspek tujuan dan kegunaannya. Meskipun demikian, perlu kita sadari bahwa suatu penelitian tidak selalu masuk ke dalam 3 kategori tersebut ya. Kadang tidak murni ini penelitian dasar, ini terapan, atau ini evaluatif. Bisa jadi campuran antara evaluatif dan terapan, antara penelitian dasar dan evaluatif. Jadi kadang itu tidak benar-benar murni 3 penerapan ini, 3 tipe ini. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat penelitian pendidikan. Sebelum melakukan penelitian pendidikan, penting sekali kita mengetahui bagaimana sikap kita sendiri ya terhadap nilai atau manfaat terkait dengan penelitian pendidikan itu. Jadi kita harus tahu manfaatnya itu apa sih, manfaat dari penelitian pendidikan itu. Untuk yang ini ada 4 manfaat penelitian pendidikannya yang saya temukan, ada 4. Nanti mungkin ada yang lain ya, ada mahasiswa yang lain nanti yang menemukan lebih dari 4, enggak apa-apa, karena memang ini sangat luas sekali ya. Yang pertama, sebagai peta yang menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya.
kemungkinan pengembangan serta hambatan yang dihadapi atau mungkin ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi manfaatnya itu adalah sebagai peta kita, sebagai gambaran kita bahwa keadaan pendidikan, kemudian kepada pendidikan di sekolah yang akan kita teliti itu seperti ini, sumber dayanya seperti ini. Nah, kemudian hambatan yang dialami itu seperti ini ya, itu kita bisa mengetahuinya secara langsung begitu ya, secara langsung karena adanya observasi tadi, pengamatan tadi. Kemudian yang kedua, sebagai sarana diagnosis ya, dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat dicari upaya penanggulangannya. Jadi ini merupakan diagnosis ya, hipotesis sementara mengapa ini gagal, mengapa guru ini gagal dalam memotivasi siswa, kenapa kita gagal dalam mengimplementasikan model yang sudah kita rancang. Nah, di sini kita bisa melakukan ini manfaat pendidikan dengan cara tadi ya, setelah mengimplementasikan atau menerapkan secara langsung. Misalkan kalau saya membuat model pembelajaran kemudian saya terapkan, nah kita secara langsung bisa mengetahui kegagalan atau keberhasilan dari rancangan model yang kita buat. Nah, situ. Jadi manfaatnya itu juga. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana untuk menyusun kebijakan dalam menyusun pengembangan pendidikan. Jadi dengan adanya ini kan sebagai bahan evaluasi ya. Ketika kita melakukan penelitian, kita mendesain suatu penelitiannya tentang apa, nah ini juga sebagai evaluasi apakah ini tujuannya tercapai atau tidak. Nah, ketika tujuannya tercapai, nah itu akan dijadikan sebagai pijakan dalam menyusun pengembangan pendidikan selanjutnya. Kalau misalkan di kelas A berhasil, kita implementasikan, di kelas A berhasil, di kelas B berhasil, nah itu nanti bisa dijadikan kebijakan bahwa penerapan model si A ini dapat berhasil meningkatkan kemampuan bla 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 siswa. Yang keempat, sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, perbekalan serta tenaga kerja baik yang secara kuantitas maupun kualitas sangat berperan bagi keberhasilan dalam bidang pendidikan. Jadi di sini dengan kita melakukan penelitian pendidikan, kita bisa mengetahui seberapa besar biaya yang kita keluarkan ketika kita melakukan penelitian pendidikan. Selain itu juga alat-alat apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita melakukan penelitian pendidikan. Kemudian responden ataupun yang membantu kita dalam melakukan penelitian ini siapa saja, nanti akan kita kita akan tergambar di sini gitu. Jadi kita bisa mengetahui terkait dengan kemampuan kita dalam itu tadi, pembiayaan, peralatan, perbekalan serta tenaga kerja yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Karena apa? Karena kita penelitiannya secara langsung, kita terjun ke lapangan ya. Kita menerapkan hasil dari rancangan kita. Nah, dari situ kita bisa mengukurnya, memberi gambaran. Dan kita bisa menyampaikannya kepada orang lain ya terkait dengan penelitian tersebut. Nah, keempat hal tersebut merupakan gambaran manfaat penelitian pendidikan yang terkait dengan perencanaan, strategi dan kebijakan pengembangan sistem penelitian pendidikan. Bagaimana dengan kenyataan di lapangan? Itu tadi kan terkait dengan teorinya ya, terkait dengan praktiknya. Kemudian bagaimana dengan kenyataannya di lapangan? Nah, ini yang akan kita diskusikan di siang hari ini ya.
Nah, ini ada semacam studi kasus di sini ya. Kajilah hasil penelitian pendidikan di lapangan berikut ini. Ini sudah ada, nanti silakan nanti kalian diskusikan, nanti silakan bagi kelompoknya. Kelompoknya sesuai nomor NPM saja ya. Jadi nanti ada, silakan bagi menjadi 5 kelompok. Nanti kelompoknya disusun berdasarkan NIM atas ya, misalkan NIM 001 sampai 005, kemudian selanjutnya 006 sampai 010 dan seterusnya. Yang jelas ada 5 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok nanti silakan saling berdiskusi. Kemudian hasil diskusinya silakan kalian tuliskan dalam forum diskusi di LMS gitu ya. Hasil diskusinya seperti apa silakan dituliskan di LMS. Untuk kasusnya ini nanti silakan dibaca ya, kemudian silakan didiskusikan. Sudah ada ini ya. Ini terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Welbeck ya. Ini penelitiannya ini sudah dilakukan, sudah terjun ke lapangan dan menghasilkan seperti tabel yang sudah saya cantumkan di sini ya. Contoh kajian hasil penelitiannya itu seperti ini. Ya. Nah, tabel tersebut terdiri atas 3 kolom yang masing-masing menunjukkan kolom topik penelitian ya. Kolom topik penelitian. Nah, ini kemudian kolom topik penelitian pendidikan ya yang muncul dalam periode 1969 sampai 1979. Sudah lama sekali ya. Kita belum lahir ini. Jumlah penelitian atau hasil temuan dan dampak positif metode dan kondisi lingkungan instruksional yang dinyatakan dalam persentase. Dari tabel tersebut, apa yang dapat kalian ceritakan terkait dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Welbeck? Dari hasil-hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh Welbeck tersebut dari periode tahun 1969 sampai 1979. Lama sekali ya ini. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa nanti hasil diskusinya itu dituliskan dalam forum diskusi di LMS di pertemuan ketiga. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya itu sudah mulai berkelompok ya, RPS-nya sudah saya upload, RPS revisinya sudah saya upload. Jadi nanti kalian tidak membuat makalah, kemarin sudah membuat makalah, nggak apa-apa ya, itu sebagai bahan nanti untuk presentasi di minggu depan ya. Tidak membuat makalah tetapi membuat video pembelajaran seperti yang saya buat ini ya, seperti yang saya terapkan sekarang ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian membuat slide ya, kemudian set PPT, kemudian secara bergantian di dalam kelompoknya itu secara bergantian menjelaskan terkait dengan materi yang sudah saya bagi di RPS gitu ya. Jadi semuanya harus presentasi. Ya, presentasi melalui video pembelajaran ini. Jadi nanti bagaimana cara kalian untuk merangkum atau menggabungkan video-video yang dilakukan oleh teman-teman kalian dalam satu kelompok. Terserah itu bagaimana, itu tekniknya kalian sendiri nanti ya. Nah, nanti minggu depan itu H-1 ya sebelum presentasi, silakan nanti linknya di WA kan ke saya, nanti akan saya cantumkan di LMS. Jadi pada waktu itu nanti teman-teman kalian akan baca begitu ya, begitu ya. Jadi silakan nanti video pembelajarannya diupload di YouTube kelompok ya, terserah nanti di YouTube-nya siapa. Kemudian saya minta linknya untuk dikirimkan ke saya melalui WA, begitu ya. Kemudian nanti setelah
kalian presentasi melalui video tadi ya. Nanti ada sesi diskusi di forum diskusi, nanti silakan kalian tanya jawab di forum diskusi pada LMS. Gitu ya. Untuk perkuliahan hari ini saya akhiri, silakan berdiskusi tentang permasalahan yang sudah saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.